Kenapa memilih dunia sastra? Karena saya sendiri suka banget sama sastra. Saya dari dulu selalu nulis puisi. Dan menurut saya puisi itu adalah wadah perasaan, kemarahan yang bentuknya indah. Jadi ya, itu yang membuat saya tertarik terjun di dunia sastra. Dan terjun di dunia sastra ini tidak mengganggu pekerjaan saya yang lain, karena saya bisa lakukan di sela-sela saya syuting, sela-sela saya bekerja. Makanya saya memilih untuk terjun di dunia sastra. Sebenarnya bukan hanya menulis sih yang memerlukan disiplin, tapi dalam melakukan aktivitas sehari-hari kita juga butuh disiplin. Dan saya udah terbiasa disiplin setiap hari, jadi untuk membagi waktu itu adalah hal yang mudah buat saya. Jadi nulis puisi di saat sela-sela break syuting, atau di saat sebelum tidur. Biasanya sebelum tidur saya mikirin kejadian yang terjadi seharian itu, terus saya jadiin puisi. Atau pas bangun tidur pagi-pagi, saya biasanya keluar rumah, duduk di teras, nulis. Jadi sebenarnya nulis dan pekerjaan saya tuh bukan hal yang susah untuk dibagi waktunya, jadi ya gampang-gampang aja. Karena saya suka main petak umpet. Saya suka ngumpetin perasaan saya lewat puisi. Karena puisi itu gak semuanya orang ngerti, hanya orang-orang tertentu aja yang ngerti gitu. Saya suka nyembunyiin perasaan saya, jadi saya menyembunyikan semuanya lewat puisi. Jadi masih abu-abu, orang nggak tahu jelas apa yang saya sampein, cuma saya dan orang itu aja yang tahu. Banyak sih ya. Kalau ceweknya saya suka Kadi Lestari, saya suka Han Mansur. Terus untuk penulis yang benar-benar saya suka Ayah Pidi Baik. Pertama kalau Kadi Lestari karena dia cewek ya, jadi dia benar-benar tahu persis gimana cara menyampaikan perasaan sebagai seorang wanita lewat puisi atau lewat sastra atau lewat sajak apapun itu. Saya suka pemilihan katanya. Han Mansur juga begitu, saya suka banget metafor dia, cara dia menyampaikan isi puisinya. Kalau Ayah, kalau kita baca buku yang Ayah Pidi Baik tulis, itu kita pasti langsung tahu kalau ini Ayah Pidi Baik pasti yang nulis. Cara dia nulis tuh beda gitu, warnanya beda, dan menurut saya warna yang ada di Ayah Pidi Baik itu nggak ada di penulis yang lain. Jadi Ayah Pidi Baik tuh punya ciri khas sendiri gitu, yang kalau kita baca kita bisa ketawa sendiri, kita bisa sedih sendiri, jadi kayak lebih real Ayah Pidi Baik tuh cara menyampaikannya. Puisi ini berasal dari seseorang yang meninggalkan banyak sekali rasa dan banyak sekali kenangan dalam hidup saya. Dia saya sebut Fata Morgana, karena menurut saya dia itu keindahan yang semu, yang gak bisa saya miliki, bahkan gak bisa saya gapai. Ada Fata Morgana di judul puisi ini, baca aja. Sebelum saya menulis puisi, saya ada di suatu tempat. Lalu saya ketemu sama si Fata Morgana. Pas saya ketemu sama Fata Morgana, saya nggak sengaja menatap retina dia selama 5 detik. Saya emang kurang kerjaan sih, natap mata terus dihitungin berapa detik. Saya cuma pengen tahu berapa detik saya sama dia kenal sebelum akhirnya saya sama dia menjadi asing. Jadi makanya itu saya namain buku puisi ini 5 detik dan rasa rindu, karena 5 detik itu adalah waktu dimana saya dan dia menjadi kita sebelum akhirnya menjadi asing kembali. Ada rencana buku kedua itu nanti judulnya juga Fata Morgana. Jadi benar-benar dikulik dengan secara jelas gimana sih Fata Morgana, atau apa sih dibalik 5 detik dan rasa rindu itu. Jadi kayak buku kedua itu lebih kayak dibalik buku 5 detik dan rasa rindu. Jadi menjawab atau menggambarkan peristiwa-peristiwa misterius yang tersembunyi di balik puisi 5 detik dan rasa rindu. Yang
pasti untuk fans saya, Prilvers, terima kasih karena kalian selalu mengapresiasi karya saya gitu. Sampai buku 5 Detik dan Rasa Rindu juga menjadi salah satu buku bestseller. Terima kasih banget. Semoga puisi-puisi di 5 Detik dan Rasa Rindu bisa mewakilkan perasaan kalian semua. Dan buat kalian yang suka nulis, ayo nulis, daripada menuangkan perasaannya lewat hal yang gak penting dan lewat hal yang gak baik, mendingan lewat puisi atau menulis. Dan buat kalian semua yang belum punya buku 5 Detik dan Rasa Rindu, jangan lupa untuk beli di toko buku terdekat. Pokoknya ini adalah sisi lain dari saya. Semoga kalian suka.